Halo sobat semua, selamat datang di diskusi film. Sesuai dugaan, film terbaru Christopher Nolan, Tenet, menyuguhkan sejumlah pertanyaan bagi para penontonnya. I have several questions. Dan kamu tidak perlu sedih bila merasa seperti itu, sebab you are not alone. Okay. Untuk itu, kami membuat video ini untuk menjawab sejumlah misteri dalam Tenet. Oh iya, video ini penuh dengan spoiler. Jadi buat kamu yang belum nonton filmnya, disarankan untuk tidak menonton. Mari awali film ini lewat awal mula plotnya. Sebab plot Tenet tidaklah linear. Plot film ini sebetulnya berawal dari masa depan. Di masa depan, kehidupan manusia sengsara karena pemanasan global. Kondisi tersebut membuat sekelompok manusia mendendam. Mereka berasumsi keadaan ini terjadi akibat ulah manusia di zaman sekarang. Mereka pun berniat membalas dendam dengan cara mengeksplorasi waktu. Para ilmuwan dipekerjakan untuk mewujudkan hal tersebut. Hasilnya, mereka berhasil menemukan cara untuk melakukan inversi. Inversi adalah proses membalik entropi objek. Entropi ini rumit kalau didefinisikan, maka akan dijelaskan lewat contoh kejadian. Lada ada di kiri, garam ada di kanan. Bila diaduk searah jarum jam, maka keduanya tercampur. Nah, itulah entropi normalnya, yang dalam film disebut entropi maju. Bagaimana bila kemudian diaduk terbalik? Apakah garam dan ladanya akan kembali terpisah? Jawabannya tidak. Nah, para ilmuwan masa depan menemukan sebuah algoritma yang mampu membalik entropi tersebut menjadi entropi mundur. Sehingga saat pengadukannya dibalik, maka garam dan lada akan kembali terpisah. Namun, para ilmuwan tersebut menyadari bahayanya algoritma ini, sebab bisa memusnahkan peradaban manusia. Akhirnya, algoritma ini pun disembunyikan ke masa kini. Kemudian, para ilmuwan bunuh diri untuk menghilangkan sepenuhnya jejak informasi. Tetapi, sekelompok manusia tersebut berhasil melacak keberadaan algoritma. Mereka pun mengirim pesan ke zaman sekarang, berharap ada yang menerimanya dan mau melakukan rencana mereka. Sator yang masih remaja menerima pesan tersebut. Ia pun bersedia melakukan misi pencarian dan pengaktifan algoritma. Alasan pertama karena ia jahat. Kedua, ia mengidap kanker yang tak bisa disembuhkan. Artinya kematiannya hanya tinggal menunggu waktu. Ketiga, ia mempunyai moto, "If he can't have it, no one can." Kalau dia tidak bisa memiliki, maka orang lain pun tidak. Bila dikaitkan dengan kematian yang menantinya, ia ingin dunia ini ikut lenyap saat ia mati. Dengan demikian, tiga alasan tersebut membuatnya bersedia menjalankan misi pemusnahan dunia. Ia akan menggunakan algoritma untuk menginversi alam semesta. Nantinya entropi alam semesta akan mundur. Itu berarti kembali ke titik tiada atau lenyap. Semua algoritma pun sudah dikumpulkan Sator. Tinggal disatukan lalu diaktifkan. Sebelum dilanjutin, ayo dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Gimana? Gampang kan? Namun, ia memilih melakukan hal tersebut di momen terbahagia dalam hidupnya, yaitu saat liburan di Vietnam bersama Kate istrinya dan Max anaknya. Di sana bunuh diri akan dilakukan. Kematiannya akan memicu aktifnya algoritma. Pengaktif algoritma dihubungkan dengan detak jantungnya. Jadi, bila detak jantungnya berhenti alias ia mati, maka algoritma akan aktif. Mengetahui rencana itu, Tenet berusaha menghentikan rencana Sator. Caranya dengan merebut algoritma yang ditanam di Stalks 12.
Rencana pun disusun. Tim Tenet terjun langsung ke lokasi bertempur dengan pasukan Sator. Sementara Kate diberi tugas kembali ke masa liburannya untuk mengulur waktu kematian Sator hingga Tenet merebut algoritma. Ia hanya boleh membunuhnya saat algoritma sudah direbut. Yang menarik adalah bagaimana tim Tenet dibagi. Terdapat tim merah dan tim biru. Tim merah berjalan normal sementara tim biru diinversi. Mereka melakukan itu dalam pola temporal Fisher movement. Dalam Tenet pola ini 2 kali dilakukan, yaitu saat Sator merebut algoritma dari the protagonist dan saat Tenet menyerang pasukan Sator di Stalks 12. Temporal Fisher movement adalah sebuah konsep berbagi pengalaman akan kejadian dari seseorang yang berjalan normal dan diinversi. Yang patut ditekankan, proses mengalami dan berbagi pengalaman ini dilakukan dalam waktu bersamaan. Itulah alasan mengapa Sator bisa mengetahui rencana the protagonist saat mencuri bagian algoritma terakhir. Sebab dirinya yang berjalan normal dan yang diinversi berbagi pengalaman kejadian. Sator menembak Kate dengan peluru inversi, sementara Kate tidak diinversi. Itu mengakibatkan efek lukanya lebih mematikan karena mengandung radiasi. Maka Kate diinversi agar membuatnya terhindar dari efek radiasi. Jawabannya adalah Neil. Tidak hanya di Hypocenter, Neil juga adalah orang yang menyelamatkan the protagonist di gedung opera. Itu dapat dibuktikan dengan tas gantungan merah yang dibawa oleh ketiga orang tersebut. Sedikit penjelasan mengenai kejadian di gerbang. Neil menginversi dirinya untuk membuka pintu dan menjadi tameng peluru yang diarahkan ke the protagonist. Lalu apakah itu mengindikasikan Neil mati? Ya, Neil mati tertembak. Ia bangkit lalu membuka gerbang hanya dalam proses inversi. Ada spekulasi bahwa Neil adalah Max. Itu disinyalir dari kemiripan fisik dengan Kate. Akan tetapi nampaknya kedekatan psikologis tak tampak sama sekali. Harusnya bila saja Kate adalah ibunya dan Sator adalah ayahnya, ia harus terlihat sedih saat Kate terluka atau emosi dan marah saat bertemu Sator. Akan tetapi itu tidak terjadi. Maka kemungkinan Neil adalah anaknya Kate dan Sator tidaklah beralasan. Oke, itu aja penjelasan ending film Tenet. Semoga saja penjelasan ini membantu kalian dalam memahami dan menikmati filmnya. Bila masih ada yang ingin didiskusikan, komen aja di kolom komentar ya. Oke sobat semua, itu aja untuk kali ini. Makasih banyak buat sobat yang udah nonton video ini sampai akhir. Silakan berpendapat di kolom komentar. Jangan lupa like video ini. Dan yang paling penting, terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.